Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal dan penyelesaian mengenai kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja saya akan membacakan soal. Diberikan data berat badan sebagai berikut. Berat badan dalam kilogram 50 sampai 54, frekuensinya 4. 55 sampai 59, frekuensinya 6. 60 sampai 64, frekuensi 8. 65 sampai 69, frekuensi 10. 70 sampai 74, frekuensi 8. 75 sampai 79, frekuensi 4. Tentukan A kuartil bawah, B kuartil atas, C desil ke-6, D persentil ke-32. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sekarang data yang tadi berat badan dan frekuensi kita pindah, lalu kita buat frekuensi kumulatif. Berarti di sini 4, berarti frekuensi kumulatifnya 4. 4 ditambah 6 berarti 10. 10 ditambah 8 berarti 18. 18 ditambah 10 itu 28. 28 ditambah 8 36, dan 36 ditambah 4 jadinya 40. Jadi N-nya adalah 40. Sekarang yang A itu kita menentukan kuartil bawah. Kuartil bawah itu nilai data. Jadi nilai data ke 1/4, karena kuartil bawah berarti 1/4 dikali dengan N dikali dengan 40. Oke, kita tulis dulu ya, 1/4 dikali 40. Jadi nilai data ke 10. Ini ya, nilai datanya ke 10. Nilai data ke 10. Ini nilai data ke 10. Ya, terlihat sudah. Oke. Nah, nilai data ke 10 ini terletak di mana? Sekarang kita lihat frekuensi kumulatifnya ini. Jadi nilai data ke 10 ternyata itu terletak di interval antara ini. Nih yang nilai data ke 10, jadi di interval antara ini 55 sampai 59. Jadi kelas intervalnya itu 55 sampai 59. Sekarang L. L itu berarti 55 dikurang 0,5. 55 dikurang 0,5 berarti 55 dikurang 0,5 adalah 54,5. Frekuensi kumulatif sebelum FK-Q1 artinya frekuensi kumulatif sebelum kuartil bawah ini. Berarti di atas ini ya, kita lihat di atas angka 10 ini angka 4. Nih, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Lalu frekuensinya dari kuartil bawah. Berarti kita lihatnya ini. Nah, ini 6. Frekuensi kumulatif, frekuensi kuartil bawah itu
6. Lalu P itu adalah panjang kelas, berarti 55 sampai 59 itu panjangnya adalah 5. Oke, sudah ketemu ini, berarti kita tinggal menghitung dari Q1. Kuartil bawah itu sama dengan L ditambah 1/4 N dikurang FK Q1 per FQ1 dikali P. L-nya tadi adalah 54. L-nya adalah 54,5. 54,5 ditambah 1/4 kali N. Ini tadi 1/4 kali N sudah berarti 1/4 kali N. Ini ya sudah terlihat ya nilai data ke 10, berarti di sini 10. Atau boleh ditulis 1/4 kali 40, ini tadi boleh. Ini saya langsung ya. FKQ1 ini frekuensi kumulatif sebelum kuartil bawahnya 4, ininya 6, frekuensi kuartil bawahnya P-nya 5. Tinggal menghitung 54,5 ditambah, nah ini 10 kurang 4, 6, berarti ini 5 ya, 6/6 dikali 5 berarti 5, berarti hasilnya 59,5. Itu adalah kuartil bawah. Sekarang bagaimana dengan kuartil atas? Untuk menghitung kuartil atas, kita harus menentukan dulu sama tadi. Kalau tadi menentukan Q1, sekarang Q3. Q3 itu nilai data, kalau tadi 1/4 berarti ini 3/4 dikali dengan N. N-nya adalah 40, berarti kita tulis 3/4 di sini dikali 40. Oke, berarti ini 40, berarti nilai datanya ke 30. Nilai data ke 30 ini kita cek di sini tadi. Nah ini 4, 10, 18, 28, 36. Berarti 30 itu ada di, kita geser dulu supaya terlihat. Supaya terlihat ininya, tabelnya ini. Ini tadi soalnya, ini sekarang ini ya udah terlihat ya. Jadi ini, nah sorry. Nah sekarang kita lihat nih 30 berarti ada di sini ya, dari 70 sampai 74 ini. Nah ini di sini di kelas interval ini. Jadi Q ini tadi untuk Q1, sekarang ini untuk Q3 kuartil atas. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan seperti langkah yang tadi. Berarti kita tinggal memasukkannya. Rumusnya hampir mirip dengan kuartil bawah. Oke, kita geser dulu. Sudah terlihat. Sorry, ini ikut tergeser. Mode. Oke. Sekarang kita ke rumus untuk menghitung kuartil atas. Berarti Q3 sama dengan L ditambah 3/4 dari N
dikurang F frekuensi kumulatif dari Q3 per frekuensi Q3 dikalikan dengan P. Nah, ini seperti tadi. Oke, lalu L-nya. Jadi L-nya tadi kita kan di antara kelasnya tadi 70 sampai 74. Berarti L-nya itu ini 70 dikurang 0,5. Berarti sini 69,5. 69,5. Frekuensi kumulatif dari Q3. Berarti kita harus melihat frekuensi kumulatif di ini. Jadi tabel tadi harus di ini ya. Nah, ini. Nah, kita harus melihat di sini. Ya, terlihat. Nah, ini berarti ada berapa di situ? Frekuensi kumulatifnya ini kan di sini ya, kita tadi 30, berarti ini yang dipakai 28. Lalu nanti frekuensi Q3-nya kita ambil 8 ini. Oke, berarti itu yang kita gunakan. Geser. Nah, ini. Berarti ini tadi frekuensi kumulatif Q3-nya adalah 28. Frekuensinya 8. Berarti tinggal masukkan ke sini. L-nya adalah 69,5. 69,5 ditambah ini 3/4 dikali dengan 40 berarti 30. Dikurang dengan frekuensi kumulatifnya di sini 28 per 8 dikalikan dengan panjang kelasnya seperti tadi ya, panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal menghitung. Berarti ini 69,5. 30 dikurang 28 adalah 2. Berarti 2 kali 5 10. 10 per 8. 10 per 8 itu 1,25. 1,25. Berarti kita tinggal menjumlahkan nih. 69,5 ditambah 1,25 berarti ini 70,75. Itulah mencari kuartil atas. Sekarang bagaimana dengan desil? Hampir mirip dengan tadi, cuman bedanya kalau desil itu rumusnya nanti desil itu nilai data ke desilnya diminta desil ke-6. Berarti ini desil ke-6 adalah nilai data ke-6. Desil kan pernya per 10. Berarti ini 6 per 10. Dikali dengan 40 ya, banyak datanya tadi. Nah, berarti ini nilai data ke-24. Jadi nanti bedanya di situ. Berarti kita harus menentukan ini yang 24 terletak di mana seperti tadi. Nah, ternyata 24 itu terletak di daerah di frekuensi kumulatifnya. Nah, ini kita kasih tanda ini. Ini frekuensi kumulatifnya sampai 28. Berarti kita di sini untuk desil kita di interval 65 sampai 69. Nah, ini adalah desil yang
ke-6. Nah ini, jadi desil ke-6 terletak di 65 sampai 68. Berarti kita tinggal memasukkan yang seperti tadi. Sekarang diminta persentil. Jadi desil ke-6 kan sudah nih. Nih kelasnya sudah di 20, intervalnya di 24, berarti di sini. Caranya nanti seperti tadi. Yang dilihat adalah ini 18 ini frekuensi kumulatif sebelum desil ke-6, frekuensinya nanti desil ke-6 itu 10. Nanti dikalikan dengan 5. Bagaimana dengan persentil? Sama dengan tadi, kalau persentil itu nanti pernya 100. Sekarang diminta persentil yang keberapa? Kita diminta persentil ke 32. Berarti nanti 32 per 100 dikalikan dengan 40. Jadi 32 per 100 dikalikan dengan 40. Nilai datanya ke 12,8. Jadi nilai data ke 12,8 itu nanti kalian lihat di sini di interval antara 60 sampai 64 ini adalah persentil yang ke 32. Silahkan kalian mencobanya, nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.